Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa, semoga seberat apapun masalah kalian bisa segera terselesaikan, oke? Jadi di video kali ini aku akan ajak kalian buat general reading lagi. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah kamu di mata dia dan mereka yang mendekati kamu saat ini. Wow. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya, bagaimana kamu di mata dia dan mereka, orang-orang yang lagi deket sama kamu saat ini. Jadi kita lihat ya, mulai dari detailnya dan energinya bagaimana. So disclaimer bagi kamu, karena ini sifatnya energi general, menyangkut energi yang sangat luas ya guys. Jadi menyangkut energi banyak orang. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Ya, Clarissa selalu menyarankan untuk ambil aja sisi positifnya dan anggap saja sisi negatifnya sebagai motivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi, coaching ya, teman-teman bisa silahkan langsung saja klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa langsung catat aja ya. Nomor kontak WA Clarissa ada di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama. Kita awali readingan ini dengan energi positif ya, agar teman-teman juga bisa mendapatkan tarikan energi yang lebih positif juga. Oke, kita akan mulai, kita akan melihat ya. Kita akan melihat energi dia, orang-orang yang mendekati kamu saat ini ya. Jadi Clarissa akan melihat bagaimana energi orang-orang yang mendekati kamu saat ini ya. Bagaimana energi dia, orang-orang yang mendekati kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia, orang-orang yang mendekati kamu saat ini. Kita akan lihat ya. Wow, di sini ada kartu Ace of Cup ya. Saya melihat ya, beberapa di antara mereka tipikal seseorang yang mampu membuat diri kamu merasa nyaman, meskipun mungkin ada di antara kamu ya yang sepertinya masih belum pernah tatap muka, ketemu secara langsung ya. Dan bisa dibilang hubungan kamu pun juga ya masih perkenalan singkat, tapi orang ini sudah membuat hati kamu ya merasa nyaman ya, sudah membuat diri kamu merasa berbunga-bunga ya. Dan pastinya orang ini juga sepertinya connect sama kamu, nyambung gitu ya. Ngomong apa aja tuh selalu ada aja ya, ada jalan untuk membuat kalian tuh bisa tersenyum atau tertawa ya. Dan saya melihat ya, dia orangnya penyayang ya, asalkan dia tidak dikhianati. Karena saya merasa ya bahwa ketakutan terbesar si doi ini ya sepertinya dikhianati ya. Jadi kayak orang ini tuh punya trauma akan dikhianati ya sama orang-orang yang pernah menyakiti dia di masa lalu ya. Jadi dia berharap dengan dia berkenalan sama kamu ya, dengan dia mendekati kamu ya, kamu tuh bisa membuktikan bahwa kamu tuh nggak sama seperti orang-orang yang pernah melukai dia di masa lalu ya, seperti itu. Terus dia juga orangnya menenangkan ya, dia orangnya sangat bertanggung jawab ya terhadap hubungannya. Dan saya melihat juga beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang sepertinya cukup pandai menjaga hati dia ya, asalkan kamu juga tidak mengkhianati cintanya dia. Wow, menarik ya. Kalau dia seorang Pisces ya, Cancer, Scorpio, saya merasa tarikan energinya sangat kuat ya. Berarti dia sosok seseorang yang sangat tidak mudah tergoda ya. Karena Scorpio itu tipikal orang yang bisa dibilang dia memiliki daya tarik pesona yang sangat tinggi ya. Tapi dia orang yang gak mudah jatuh cinta. Kalau dia benar-benar gak serak, benar-benar gak klop. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia mencintai kamu. Artinya kamu tuh memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan siapapun ya. Seperti itu. Kita akan coba cek lagi ya, bagaimana energinya orang-orang yang sedang mendekati kamu saat ini. Wow, jauh di mata dekati hati ya. Jadi bisa dipastikan orang-orang yang sedang mendekati kamu saat ini, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki jarak yang sangat jauh dengan kamu ya.
Bisa dibilang bisa beda tempat, beda kota atau beda negara ya. Dia jauh ya bukan karena apa ya, bukan karena keinginannya tetapi karena keadaan ya. Dia sepertinya sedang bekerja, sedang merantau ya, ataupun mungkin ada juga yang memang mereka memiliki tempat tinggal yang berbeda jauh dengan kamu ya, mungkin beda ras ya dengan kamu, tapi apapun perbedaan tersebut ya tidak menghalangi niat dia untuk tetap terus melanjutkan ya perjuangan cinta dengan kamu ya. Dan saya merasa bahwa meskipun jarak kamu jauh ya, tapi rasanya dekat di hati. Karena orang ini sepertinya dia selalu ya terkoneksi dengan batin kamu. Dia sepertinya selalu apa ya, dalam artian tuh mengabari kamu ya, sebagai bentuk rasa tanggung jawab dia terhadap hubungan ini ya. Meskipun terkadang memang dia masih belum bisa memberikan banyak waktu yang sepenuhnya untuk kamu ya, bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, melainkan ya sepertinya dia ini sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya ya. Jadi ya harus sabar gitu ya. Harus sabar. Terus saya juga melihat ya bahwa dia ini tipikal orang yang sangat perasa ya. Jadi lebih berhati-hati dalam bertutur kata. Mungkin ya tanpa kamu sadari perkataan kamu bisa saja menyakiti atau menyinggung perasaannya. Karena susah juga ya menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki rasa kepekaan yang sangat tinggi ya. Itu dibutuhkan rasa kehati-hatian. Karena apabila tidak, ya mungkin saja tutur kata kita bisa menyinggung perasaannya. Terus saya juga melihat ya, di antara mereka ini juga tipikal orang yang sepertinya sangat hangat ya. Dia pribadi yang sangat romantis, apalagi kalau misalkan dia ketemu kamu secara langsung. Intinya dia ini berbeda ya, ketika dia ditelepon ya, dan di saat dia ketemu kamu secara langsung. Karena orang ini akan menunjukkan rasa romantisnya ketika dia ketemu langsung sama kamu ya, ketimbang ketika dia ngobrol sama kamu di sosmed. Itu sangat berbeda ya. Mungkin ada ya di antara kamu yang merasa sudah ketemuan sama dia ya, kamu tuh langsung terpesona, langsung kaget gitu ya. Kok kamu tuh kayaknya di telepon orangnya pendiam, tapi ternyata pas ketemu kamu ini pribadi yang sangat asik banget ya. Pribadi yang sangat hangat, pribadi yang sangat humble, pribadi yang sangat friendly ya. Pribadi yang penuh dengan kejutan. Wow. Oke, langsung ya kita akan lanjut lagi di sini. Kita akan lihat ya bagaimana energi orang-orang yang sedang mendekati kamu saat ini. Wow. Ada ikatan dari masa lalu. Wow, mungkin ada ya di antara kamu dan dia yang memang saat ini sedang CLBK, cinta lama bersemi kembali. Atau mungkin dia adalah seseorang yang memang dulu pernah kamu kenal tapi saat ini hadir lagi di dalam kehidupan kamu. Atau jangan-jangan dia memang pernah menjalin suatu hubungan dengan kamu ya, dan dia merasa nggak bisa move on dari kamu, kemudian dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Dia datang membawa harapan baru ya, dia datang membawa perubahan baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ya setelah orang ini ya dipertemukan lagi dengan kamu, orang ini nampaknya jauh terlihat lebih dewasa, lebih bertanggung jawab ya. Dia orangnya lebih penyayang, lebih penyabar ya. Jadi bisa dibilang tuh nggak selamanya masa lalu itu buruk ya. Terkadang memang ada kalanya manusia itu terjebak dalam fase di mana dia masih belum berubah dan di mana dia sudah berubah seperti saat ini. Dan saat ini dia hadir di dalam kehidupan kamu untuk menunjukkan ya rasa sayang dia kepada kamu, untuk menunjukkan rasa penyesalannya ke kamu ya. Dan yang terpenting tuh ya, dia ingin mengulangi ya kisah cinta yang jauh lebih baik ya tentunya daripada sebelumnya. Karena saya melihat ya di masa lalu tuh sepertinya orang ini gak serius sama kamu, yang membuat pada akhirnya hubungan kamu jadi berakhir. Terus ada juga di antara mereka sepertinya memiliki rasa ego yang sangat tinggi ya. Terus di antara mereka juga sepertinya dia tarik ulur perasaan kamu. Karena sejatinya kamu tuh tipikal orang yang gak bisa main-main sama kehidupan cinta. Tapi pada kenyataannya di masa lalu dia mempermainkan perasaan kamu, sehingga ya sudah ya. Sehingga hubungan ini itu pada akhirnya tidak bisa dipertahankan ya, sampai pada akhirnya di masa lalu kamu sama dia berakhir. Tapi untuk saat ini saya melihat ya ada perubahan energi yang sangat dahsyat yang ingin dia tunjukkan kepada kamu sebagai tanda keseriusan dia ke kamu. Oke? Oke, kita akan lihat lagi di sini bagaimana energi orang-orang yang sedang mendekati kamu saat ini. Wow, ada amarah ya.
Saya melihat ya, orang-orang yang mendekati kamu saat ini, ada di antara mereka tuh yang saat ini ya, mereka memiliki rasa emosi yang sangat besar. Ya, dia orangnya emosian, dia orangnya baperan, ya. Dia orangnya memiliki rasa ego yang sangat tinggi, ya. Dan tentunya sering banget ya, dia membesar-besarkan suatu masalah, sehingga masalah kecil tuh bisa jadi besar. Jadi kayak kesannya tuh penuh dengan drama nggak sih gitu loh. Karena sebenarnya ketika kamu sama dia terjebak dalam suatu konflik tuh bisa diselesaikan secara baik-baik gitu ya. Tapi pada kenyataannya ternyata dia enggak gitu. Dia enggak sejalan dengan pemikiran kamu gitu. Dia ini orangnya kayak selalu meledak-ledak gitu ya. Dia juga orangnya ini tipikal seseorang yang terlalu hiperbola gitu, membesarkan masalah kecil menjadi besar gitu, sehingga membuat diri kamu tuh rasanya ingin menyerah gitu ya, rasanya ingin menyerah, rasanya ingin mengakhiri ya, rasanya ingin menyudahi gitu. Karena ya apa gunanya gitu ya kita mempertahankan suatu hubungan yang membuat diri kita ini menjadi toksik gitu ya. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya ingin sekali gitu ya mengharapkan adanya suatu perubahan, tapi saya percaya bahwa orang ini tuh dia nggak akan pernah bisa jauh dari kehidupan kamu. Kenapa? Ya karena pernah gitu ya, sempat beberapa kali kamu sepertinya ingin menjauhinya karena kamu nggak kuat gitu ya, nggak betah, mental kamu udah down gitu ya, ditambah dia yang uring-uringan, dia yang penuh dengan emosional gitu. Tapi ternyata orang ini masih tetap ya, dia masih ingin tetap terus terikat dengan kamu ya, karena memang ya orang ini sepertinya memiliki ikatan energi yang sangat kuat ditakdirkan dengan kamu. Tapi ingat ya, karena di sini ada kartu warning, ada lambang kuda ya. Artinya kamu nggak boleh terlalu tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau kamu masih belum benar-benar merasa yakin ya, kamu lebih baik berpikir 2 kali deh. Apakah dia memang layak untuk kamu cintai atau enggak gitu. Kalau memang dia nggak layak untuk kamu cintai, ya udah nggak usah dipaksakan gitu. Karena cinta itu nggak bisa dipaksakan ya. Jadi kayak gitu. Ikuti aja hati nurani kamu ya. Kita lihat lagi di sini bagaimana energi orang-orang yang sedang mendekati kamu saat ini. Wow, orangnya sangat rumit ya. Saya melihat bahwa kehidupan dia benar-benar sangat rumit ya. Entah dia memiliki kerumitan dengan bisnisnya, entah dia memiliki kerumitan terhadap kehidupan dia dan keluarganya, atau mungkin jangan-jangan kisah cinta dia dengan kamu ini sangat rumit gitu. Ya, tapi dia sama sekali tidak ada effort ya, tidak ada effort untuk berubah ya, mengembalikan keadaan yang rumit menjadi yang nggak rumit gitu ya. Jadi terkadang tuh ya gimana ya, kamu tuh kayak berjuang sendiri gitu, sedangkan si doi ini dia orangnya nggak mau tahu gitu. Yang penting ya udah terima beres saja gitu. Terus juga orangnya ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh penuh dengan drama ya. Itu yang membuat kisah cinta kalian kenapa sampai detik ini tuh rasanya sangat rumit sekali gitu. Karena apa? Ya apa-apa tuh dibikin drama sama dia ya. Drama inilah, drama itulah ya, nggak bisa nempatin janji dibikin drama, nggak bisa nemuin kamu penuh dengan drama ya, lupa ngabarin kamu penuh dengan drama. Intinya kehidupan dia ini kayak bagaikan artis ya say, penuh dengan drama ya. Terus kita akan lihat lagi di sini ya. Saya akan coba, saya ambil ya kartu yang baru. Kita akan lihat dulu. Saya akan coba lihat ya, bagaimana kamu di mata dia. Kita akan lihat bagaimana kamu di mata dia. Tentunya orang yang sedang mendekati kamu saat ini ya, tidak lain tidak bukan ya, itu tentang diri kamu di mata dia saat ini. Oke, kita lihat dulu ya. Kita akan lihat bagaimana kamu di mata dia saat ini ya. Aku juga penasaran bagaimana kamu di mata dia saat ini. Wow, menarik ya. Di mata dia kamu tuh orang yang sangat peduli ya, yang sangat peduli, yang sangat baik. Tapi hati-hati ya, orang-orang seperti kamu ini orang-orang yang mudah dimanfaatkan kebaikannya ya. Jadi lebih berhati-hatilah memberikan sebuah kebaikan, karena saya melihat di masa lalu hidup kamu sudah sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dimanfaatkan keluarga, dimanfaatkan teman, dimanfaatkan oleh bestie, dimanfaatkan mantan kamu ya. Karena kamu memiliki rasa royalitas ya. Terkadang kamu tuh tipikal orang yang ya udah
berbuat baik tuh berbuat baik aja gitu ya. Kamu nggak mikir apakah orang tersebut hanya ingin memanfaatkan kebaikan kamu atau tidak, karena kamu tuh tipikal orang yang nggak ambil pusing gitu loh. Ya udah gitu ya, yang penting aku ambil sikap baik kepada siapapun, terserah orang mau manfaatin atau tidak, yang penting aku nggak bosan menjadi orang baik. Tapi terkadang ya, ini orang-orang seperti kamu ini gampang sekali ya, kebaikannya mudah dimanfaatkan. Dan di mata dia kamu tuh sangat peduli ya, karena ya mungkin hanya kamulah satu-satunya orang yang selama ini tuh selalu care sama dia dalam situasi apapun. Mungkin di saat dia sedang menghadapi sebuah kesulitan ya, kamu tuh selalu ada bagi dia gitu ya. Mungkin di saat dia sedang membutuhkan support system, kamu bisa ya memberikan support system yang baik. Sehingga di sini di mata dia kamu orang yang bisa dibilang tuh ya sangat baik gitu. Kamu tuh manusia setengah dewa. Wow. Menarik ya, kita lihat lagi bagaimana kamu di mata dia ya saat ini. Bagaimana kamu di mata dia. Di mata dia ya kamu tuh tipikal orang yang sepertinya sangat perfeksionis ya. Karena kayak kamu tuh orang yang sangat perfeksionis dalam segala hal ya, terutama masalah kepribadian kamu ya, masalah pekerjaan kamu. Dan kamu tuh orangnya sangat memiliki rasa disiplin yang sangat tinggi gitu. Jadi di mata dia ya kamu tuh orang yang sangat mandiri gitu ya. Karena nggak semua orang itu bisa kayak kamu. Jadi di sini ada rasa kagum ya. Kagum dari rasa sepertinya sifat perfeksionis kamu ya. Terus beberapa di antara kamu tuh juga tipikal seseorang yang sepertinya meskipun kamu mandiri ya, tapi sejujurnya kamu ini tipikal orang yang memiliki hati yang sangat rapuh, apalagi jika dihadapkan dengan urusan percintaan gitu. Jadi kayak gimana ya, mungkin untuk urusan yang lain is oke, mental kamu kuat ya, tapi untuk urusan asmara, kehidupan percintaan, kamu lemah gitu ya. Kayak kamu tuh intinya gimana ya, segala hal tuh bisa kamu toleransi gitu, tapi tidak dengan perasaan kamu sendiri ya. Terkadang ya, kalau sudah dihadapkan sama urusan cinta ya, itu semuanya benar-benar bisa mempengaruhi segalanya tentang diri kamu ya. Bisa pengaruh sama mood kamu, bisa pengaruh sama nafsu makan kamu ya, bisa mempengaruhi kondisi kamu dengan lingkungan sosial kamu. Mungkin kamu jadi lebih banyak lebih sering menyendiri, merenungi gitu ya. Kayak ya udah nggak mau diganggu siapapun ya ketika kehidupan cinta kamu sedang tidak baik-baik saja. Seperti itu, say. Kita lihat ya di sini. Bagaimana kamu di mata dia, orang-orang yang sedang mendekati kamu saat ini. Wow, ada kartu Ace of Swords ya. Di mata dia, kamu tuh tipikal seseorang yang intinya ketika menjalani hubungan tuh totalitas ya. Kamu tuh orangnya nggak setengah-setengah. Kamu tuh orangnya penuh dengan semangat, penuh dengan perjuangan ya. Tapi tidak ya jika diri kamu ya sudah merasa terhianati atau dimanfaatkan. Karena titik kelemahan kamu tuh adalah dikecewakan oleh orang-orang yang sedang mendekati kamu. Nggak peduli pasangan, nggak peduli keluarga, nggak peduli mungkin teman-teman circle kamu gitu. Kamu tuh tipikal orang yang totalitas dalam segala hal, termasuk hubungan, termasuk pertemanan ya, termasuk effort kamu terhadap keluarga kamu. Tapi begitu kamu merasa dikecewakan, merasa dihianati ya, entah dihianati teman sendiri, entah dihianati pasangan kamu, maka kamu tuh tipikal orang yang ya udah gitu, aku nggak mau hubungan sama lingkungan toksik lagi gitu, aku nggak mau berdiri dengan orang-orang yang nggak berfaedah gitu ya, nggak bermanfaat bagi diri aku sendiri, kayak gitu. Terus saya melihat ya bahwa kamu juga orangnya sepertinya memiliki rasa kepercayaan yang sangat tinggi ya. Jadi kayak kamu tuh tipikal orang yang sangat merasa percaya diri terhadap kemampuan kamu sendiri ya. Tapi terkadang ya kamu merasa kurang percaya diri terhadap pasangan kamu sendiri gitu. Jadi kalau untuk masalah yang urusan lain tuh kamu percaya diri gitu, tapi enggak dengan urusan cinta. Kita lihat lagi di sini.
Bagaimana kamu di mata dia saat ini? Orang-orang yang sedang mendekati kamu saat ini. Wow. Saya melihat ya, di mata dia kamu tuh tipikal orang yang sangat hati-hati ya dalam menentukan, dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, kamu orang yang nggak sembrono, kamu orang yang nggak gegabah, kamu orangnya selalu memikirkan segala tindakan yang ingin kamu lakukan. Jadi kayak kamu tuh bukan tipikal orang yang ceroboh ya. Bisa dibilang kayak kamu tuh selalu mempertimbangkan segala sesuatu hal yang sejatinya ingin kamu lakukan. Termasuk ya mungkin memilih pasangan, memilih pertemanan ya. Mungkin dalam artian mengambil sebuah langkah atau keputusan gitu. Kamu tuh tipikal orang yang sangat hati-hati. Kenapa? Karena saya melihat ya sepertinya di masa lalu kamu pun juga sepertinya sering sekali dikecewakan ya oleh orang-orang terdekat kamu, sehingga membuat kayak kamu tuh belajar dari kesalahan ya, dan membuat diri kamu tuh jadi lebih mawas ya, lebih hati-hati gitu. Kayak aku tuh nggak boleh terjatuh di lubang yang sama, karena aku udah sering ya mengalami suatu kegagalan gitu ya. Mungkin kamu sering gak dihargai, mungkin kamu sering sekali ya dikhianati kepercayaan kamu, seperti itu. Terus saya melihat ya adanya energi lain. Terkadang orang-orang seperti kamu ini ya, kamu tuh beruntung dari segi karir tapi kurang beruntung dari segi percintaan. Karena kamu sering sekali ya menemukan cinta yang salah, nyaman di awal tapi pada akhirnya membuat diri kamu sendiri merasa kecewa gitu. Itu sering banget terjadi dalam kehidupan kamu ya, terutama bagi kamu yang mungkin memiliki elemen air ya, seperti Pisces, Cancer, Scorpio kayak gitu. Terus hati-hati ya, kamu juga orangnya sepertinya mudah nyaman ya, hati-hati. Kita lihat lagi di sini ya, bagaimana energi kita akan lihat ya bagaimana kamu di mata dia, orang-orang yang sedang mendekati kamu saat ini. Wow, menarik ya. Di mata dia kamu tipikal orang yang sepertinya pemalu, memiliki rasa sifat yang rendah hati ya. Tapi kamu memiliki rasa keingintahuan ya yang sangat tinggi, dan kamu tipikal orang yang gak mudah percaya terhadap siapapun gitu. Kenapa ya semua itu terjadi? Karena mungkin di masa lalu ya, kamu sering banget terjebak dalam lingkungan yang penuh dengan kepalsuan ya. Sering banget terjebak dalam lingkungan yang penuh dengan kemunafikan ya. Kayak ya misalnya tuh kamu sering banget nemuin orang yang kelihatannya baik di depan kamu ya, tapi di belakang dia jelek-jelekin kamu gitu. Sehingga kayak membuat diri kamu ini jadi kurang merasa percaya gitu. Kurang merasa percaya terhadap siapapun gitu. Bahkan saat ini pun tuh kayak nggak ada lagi ya seseorang yang bisa kamu percaya selain keluarga kamu, orang tua kamu, dan Tuhan gitu. Kayak kamu jadi merasa merasa tidak kayak memiliki trust issue gitu loh ya. Sedang ada trust issue, kamu nggak percaya sama siapapun lagi gitu, karena kamu udah berbuat baik tapi orang tuh masih tetap aja jahat sama kamu gitu. Masih tetap bohongin kamu, permainin perasaan kamu gitu. Padahal kamu tuh baik-baik aja, jalan kamu tuh lurus-lurus aja gitu. Terus saya melihat ya, di mata dia kamu tuh orang yang sangat dekat sama keluarga ya gitu. Kamu tuh orangnya gimana ya, dalam artian tuh sebenarnya gak cuma deket sama keluarga, tapi kamu tuh orangnya memang sudah cukup matang ya untuk berkeluarga, seperti itu. Karena saya melihat di sini energi yang sangat kuat tuh mungkin di antara kamu yang saat ini sedang deket sama dia. Di mata dia kamu tuh orang yang sudah cukup matang sebenarnya, tapi kamu masih belum memiliki keyakinan sepenuhnya terhadap kedekatan kamu dan dia gitu. Karena kamu tuh tipikal orang yang gak gerusa-gerusuh gitu. Kamu tuh tipikal orang yang hampir sama energinya ya, penuh dengan pertimbangan. Apalagi ini menyangkut keputusan hidup ya, yang satu kali
untuk kamu jalani selamanya. Jadi kayak kamu tuh nggak mau main-main. Jadi kayak bener-bener gimana ya, ya sudah gitu, meskipun aku tahu kamu baik, tapi setidaknya berikan aku waktu untuk melihat bagaimana perkembangan diri kamu ya, kedepannya apakah kamu layak untuk aku cintai atau tidak. Ya terus kamu orangnya sangat penyayang banget ya. Kamu orangnya sangat penyayang banget, memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap keluarga kamu. Dan di mata dia kamu tuh juga orangnya sangat bertanggung jawab banget ya terhadap keluarga gitu. Meskipun nggak semua keluarga tuh baik sih, tapi ya udah gitu, kamu tuh tanggung jawab aja gitu. Dan di sini ada kartu The Devil ya. Wow, menarik ya. Di mata dia kayak kamu tuh benar-benar bisa mengambil hati keluarganya gitu. Padahal mungkin ya kamu tuh masih belum ada ikatan secara sah gitu ya. Kamu tuh masih belum menikah sama dia gitu. Tapi mungkin mamanya, kakaknya, keluarganya ya, itu kayak merasa kamu tuh bisa deket banget sama dia gitu ya. Benar-benar bisa mengambil hatinya. Sehingga kayak ya itu merupakan nilai positif ya. Kayak ada sisi plusnya gitu ya. Kayak benar-benar ada poin plusnya yang membuat dia itu semakin mempertimbangkan kamu ya, semakin menganggap bahwa diri kamu ini layak untuk dia cintai gitu. Karena pasangan kamu atau orang-orang yang dekat sama kamu ya, prinsip dia itu ya dia mencari orang yang nggak cinta sama dia aja, tapi dia juga mencari orang ya yang sepertinya suka sama dia dan juga suka sama keluarganya, termasuk orang tua gitu. Jadi ketika kamu bisa mengambil hati keluarganya ya, itu membuat dia ini sangat merasa cocok ya sama kamu, seperti itu ya. Terus kita akan coba ya. Di sini kita akan lihat ya, kita akan baca. Kita akan lihat ya, berdasarkan ya energi yang mengalir aja gitu. Jadi aku akan bacakan. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia, karena aku di sini random ya. Jadi sesuai intuisi aja, sesuai intuisi yang terbaca. Di sini ada kartu Chakra Clearing ya. Wow. Sebenarnya saat ini kamu sedang bimbang ya. Sedang bimbang sama sesuatu hal. Bisa bimbang karena dia, atau kamu merasa nggak yakin ya terhadap seseorang, atau mungkin kamu saat ini merasa nggak yakin terhadap diri kamu sendiri, mungkin terhadap pekerjaan kamu ya, seperti itu ya. Dan kamu tuh saat ini sebenarnya sedang membutuhkan adanya suatu pencerahan gitu ya. Mungkin kamu bisa bermeditasi ya, bisa mencari pencerahan ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Karena kayak sebenarnya kayak kamu tuh di momen sekarang butuh seseorang yang benar-benar bisa ngerangkul kamu gitu. Ya. Terus saya juga melihat mungkin ada juga di antara kamu yang saat ini sedang terkena trust issue kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Angel terapi. Wow. Saya melihat ya, ini lebih ke arah energi kamu lagi ya. Saya merasa bahwa saat ini ada di antara kamu tuh yang sepertinya tidak terlalu terpaku sama kehidupan asmara lagi, nggak terlalu terpaku sama kehidupan percintaan lagi ya. Intinya ya kamu menyerahkan aja semuanya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau memang ada orang yang baik ya, dan dia bisa dipertanggungjawabkan, bisa menjadi jodoh kamu, kalau itu memang jodoh ya sudah dijalani gitu. Tapi kayak kamu tuh saat ini nggak mau terlalu berambisi lagi sama kehidupan cinta. Kamu sedang fokus ya sama karir kamu, fokus sama orang-orang terdekat kamu, fokus memperbaiki diri, introspeksi diri ya. Karena ya mungkin kamu udah lelah, kamu udah capek menjalani kehidupan percintaan ini yang penuh dengan drama. Dan saya melihat ya,
Ini bisa energi kamu dan dia, karena saya melihat entah kamu atau dia, saya melihat ada yang karirnya sudah mulai membaik ya, karirnya sudah mulai positive vibes. Itu semua adalah hasil dari kerja keras dan kesabaran kalian. Mungkin ada juga yang omsetnya naik ya, seperti itu. Patience. Ini lebih ke arah energi kamu ya. Saya merasa, saya melihat di sini ada dua energi ya. Saya merasa bahwa saat ini kamu sedang merasa tidak dipedulikan oleh orang yang sedang mendekati kamu. Ya, kamu merasa dan menganggap bahwa orang yang mendekati kamu saat ini kurang memiliki rasa tanggung jawab ya terhadap kedekatan hubungan ini, terhadap hubungan ini. Ya. Jadi kayak kamu tuh melihat semakin lama semakin jauh ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan ya arahan energi positif kepada diri kalian semuanya. Dan ingat ya, ambil aja sisi positifnya. Bagi teman-teman yang mau ya konsultasi berbayar, kalian bisa langsung saja silakan hubungi kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas, atau teman-teman juga bisa langsung saja klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini ya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu, sampai jumpa. Ditunggu di readingan berikutnya. Makasih.